Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kesempatan kali ini Bapa. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari curahkan hikmat-Mu, pengurapannya daripadamu, tercurahlah bagi kami semua di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya bersyukur sekali bagi kesempatan kali ini. Di sini saya akan berbagi mengenai bagaimana boleh menjadi seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, langsung saja saya membawa renungan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22. Di sini firman-Nya dikatakan yaitu, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Oke, dari ayat yang kita bacakan pada saat ini, kita akan terlebih dahulu saya akan membawa kita untuk mengenali bagaimana konteks yang terjadi pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Pada zaman itu, yang terjadi tentang sistem sosial orang-orang yang hidup pada saat itu adalah sistem perbudakan yang sangat umum dan merupakan bagian dari struktur sosial pada saat itu, di mana para budak atau hamba, frasa Ibraninya seorang hamba ini dikatakan doulos, yang adalah sepenuhnya milik tuannya dan bekerja tanpa menuntut hak kepada tuannya. Mereka posisinya itu ada di bawah kontrol tuannya. Jadi mereka tidak bisa bertindak untuk menuntut apa hak yang harus mereka miliki, tapi mereka harus bekerja sesuai dengan apa yang tuannya perintahkan. Bahkan jikalau mereka menolak apa yang tuannya perintahkan, mereka akan mendapat hukuman, entah apapun itu, intinya itu hukuman, bisa dalam bentuk kekerasan dan bisa saja mereka dibunuh, karena mereka seorang hamba dan seorang hamba sudah menjadi milik tuannya. Kita analisis teks dari ayat ini dikatakan, "Hai hamba-hamba." Nah, kata hamba di sini menjadi kata kunci yang pertama. Bahasa aslinya doulos. Ini dari frasa Yunani. Hamba di sini berarti seorang budak atau pelayan yang sudah seharusnya tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ini mengindikasikan bagaimana hubungan otoritas dan pengabdian tanpa pilihan pribadi. Selanjutnya kata kunci kedua adalah tuan. Secara harafiah kata tuan ini sering diartikan sebagai penguasa, pemilik. Nah, di sini menunjukkan bagaimana otoritas duniawi atas hamba. Selanjutnya kata kunci yang ketiga dari ayat ini yaitu adalah Tuhan. Kata kunci di sini merujuk kepada pribadi semua. Kata Tuhan ini berdaulat. Tuhan atau Allah ini berdaulat dan menjadi otoritas tertinggi yang patut ditakuti dan dihormati. Jadi dalam ayat yang kita baca dan yang saya bagikan hari ini dari Kolose 3 ayat 22, ini menegaskan bagaimana seorang hamba bersikap menjadi hamba yang taat kepada tuannya dalam segala hal, baik di hadapan tuannya maupun di belakang tuannya. Jangan hanya untuk melakukan segala sesuatu untuk dilihat tuannya, baru dia melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Tapi di saat tuannya tidak melihat, dia tidak mengerjakan segala sesuatu itu dengan segenap hatinya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana suatu kepura-puraan. Ibaratkan supaya mendapat pujian, saya bekerja baik di depan Tuhan. Dan di saat tuannya tidak ada, dia mengerjakannya dengan, bisa dikatakan dengan sembarangan atau tidak dengan kesungguhan hati. Jadi di ayat ini menekankan bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan penuh ketulusan, sebagai bentuk bagaimana kita takut akan Tuhan. Nah, dalam ayat ini Paulus memberi pesan untuk menekankan bahwa ketaatan kepada otoritas
di dunia ini harus didasari dengan motivasi yang lebih tinggi, yang takut dan hormat kepada Tuhan. Ini melatih bagaimana kita memiliki sikap integritas dan pelayanan yang benar-benar tulus, bukan sekedar formalitas untuk mencari keuntungan dalam pandangan manusia. Rasul Paulus juga memberi contoh bagaimana seorang hamba, mereka harus tetap berada di posisi mereka yang paling rendah, merendahkan diri mereka, menundukkan diri mereka terhadap tuannya. Ketika tuannya menyuruh mereka untuk menyiapkan sesuatu, mereka harus mengerjakan tanggung jawabnya, mereka harus tetap kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada bantahan, seperti yang dilakukan Yesus yang taat kepada kehendak Bapa dengan takut dan hormat dan penuh sikap tunduk kepada perintahnya Allah Bapa. Demikian juga kehidupan kita, bagaimana kita menundukkan diri kita dan taat kepada otoritas kita dalam menjalani setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi implikasi dari ayat ini yaitu adalah ketaatan bukan hanya soal mengikuti aturan manusia, tetapi tindakan dengan niat benar dalam melakukan segala sesuatu yang berakar pada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dan ayat ini juga mengajarkan bagaimana kita dapat bersikap profesional, dapat berintegritas, bertanggung jawab dalam mengerjakan apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen-dosen dengan bertanggung jawab. Sebagai seorang anak, bagaimana kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dalam pekerjaan rumah dengan penuh tanggung jawab, penuh ketulusan, bukan hanya sekedar mengharapkan suatu pujian untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita kasih. Tapi mari kerjakan segala sesuatu sebagai bentuk bagaimana kita mengasihi Tuhan, sebagaimana kita bentuk kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan. Sebab kehidupan seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan kita sebagai seorang hamba yang mau tunduk dan hormat kepada setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga barulah kita dapat dikatakan sebagai hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, demikian firman pada hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.